Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok beranggotakan Muhammad Habibur Rahman Rabbani dengan NIM B100-200-154. Selanjutnya, Teja Kusuma Ramadan dengan NIM B100-200-155. Hamida Adianto dengan NIM B100-200-168. Firial Nuzulul Fitri dengan NIM B100-200-175. Nadia Rizky Widyasuti dengan NIM B100-200-178. Melda Anan Maulidia dengan NIM B100-200-192. Kami ingin menjelaskan tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Latar belakang. Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang dakwah Islamiyah, amar ma'ruf, nahi mungkar berdasarkan Al-Quran dan hadis, memiliki tujuan utama, yakni terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sampai pada tujuan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dan terintegrasi segenap unsur yang terdapat di dalamnya. Salah satunya dengan menciptakan amal usaha yang bergerak di berbagai bidang. Hampir di setiap sendi kehidupan Muhammadiyah melakukan upaya yang kemudian secara terorganisir dirumuskan lalu dituangkan dalam bidang amal usaha. Dari sekian banyak bidang amal usaha, yang menjadi fokus utama adalah bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi dengan tidak mengabaikan bidang-bidang lainnya, mengingat adanya keterkaitan satu dengan yang lain. Khusus pada bidang pendidikan, Muhammadiyah mendelegasikannya pada Majelis Pendidikan Tinggi untuk perguruan tinggi, Majelis Dikti, dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Dikdasmen untuk tingkat dasar dan menengah. Majelis Dikti hanya berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan Majelis Dikdasmen berkedudukan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat cabang atau kecamatan. Tugas 1. Mengoperasionalkan lembaga sebagai media untuk mengembangkan peran serta anggota dalam bidang politik dan kebijakan publik. Kedua, membantu memberikan kritik dan saran dalam pengawasan atas jalannya kebijakan publik yang diberlakukan di Kota Semarang oleh pemerintah Kota Semarang. Yang ketiga, berperan serta dalam membantu proses pembuatan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Yang keempat, membina kerjasama terhadap lembaga-lembaga yang berperan dalam politik dan kebijakan publik. Fungsi: memfasilitasi anggota yang akan berkiprah dalam pengembangan politik dan kebijakan publik. Yang kedua, memberikan kritik dan saran atas pelaksanaan politik dan kebijakan publik oleh pemerintah Kota Semarang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang ketiga, memberikan saran atas rencana pembuatan kebijakan publik oleh pemerintah Kota Semarang. Yang keempat, mengkoordinasikan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang politik dan kebijakan publik untuk berperan aktif dalam membantu pemerintahan dan umat di bidang politik dan kebijakan publik. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.